Banyak orang Indonesia kerja dari pagi sampai malam, tapi tetap merasa hasilnya nggak sebanding. Dan tahukah kamu bahwa di era gig ekonomi yang lagi booming sekarang, pemikiran Karl Marx tentang eksploitasi pekerja masih relevan banget? Sementara Adam Smith bilang pasar bebas bakal seimbangkan semuanya? Yuk, kita duelkan dua raksasa ini. Marx versus Smith dalam pertarungan ekonomi abad ini. 1. Siapa Karl Marx dan siapa Adam Smith? Karl Marx lahir tahun 1818 di Jerman. Hidup di tengah revolusi industri. Dia filsuf, ekonom, dan revolusioner. Karya terkenalnya Das Kapital mengulik kapitalisme secara mendalam, dan Manifesto Komunis bareng Friedrich Engels jadi panduan revolusi. Gaya hidup Marx? Sering miskin, diasingkan, tapi idenya mengguncang dunia, menginspirasi revolusi di Rusia dan Cina. Adam Smith lahir tahun 1723 di Skotlandia, era pencerahan. Dia profesor moral dan ekonom. Karya besarnya The Wealth of Nations tahun 1776 disebut Alkitab Kapitalisme plus Theory of Moral Sentiments yang bahas etika. Smith hidup lebih tenang, akademis, dan berpengaruh besar di revolusi industri serta ekonomi liberal modern. 2. Filosofi dasar ekonomi. Mereka Marx fokus pada konflik kelas sosial, buruh proletar versus kapitalis borjuis. Dia bilang kapitalisme eksploitatif dan solusinya adalah kepemilikan bersama alat produksi alias komunisme. Smith percaya pada pasar bebas. Dia memperkenalkan konsep invisible hand yang mengatur ekonomi. Individu bebas mengejar kepentingan pribadi, dan ini bakal bikin masyarakat lebih sejahtera tanpa campur tangan berlebih. 3. Pendekatan terhadap pekerja Marx kritis banget. Dia bilang kapitalis eksploitasi buruh dengan upah rendah sambil ambil untung besar. Solusinya, pekerja harus bersatu, revolusi, dan ambil alih alat produksi. Smith lebih santai. Pekerja adalah bagian dari pasar, diatur oleh supply demand. Kalau tenaga kerja banyak, upah turun. Kalau langka, naik. Tapi dia juga dukung pendidikan dan kesejahteraan pekerja biar produktif. 4. Konsep kekayaan dan distribusi Marx bilang kekayaan harus merata. Hapus kelas sosial supaya nggak ada yang super kaya sementara yang lain miskin. Kekayaan, katanya, berasal dari kerja buruh, bukan kapitalis. Smith bilang kekayaan lahir dari kerja individu dan spesialisasi. Pasar akan seimbangkan distribusi lewat kompetisi tanpa perlu campur tangan pemerintah. 5. Teori tentang agama dan moral Marx nyeletuk. Agama adalah candu bagi rakyat. Alat kapitalis buat kendalikan buruh supaya nggak memberontak. Smith beda. Di Theory of Moral Sentiments, dia bilang moral dan empati adalah dasar ekonomi. Manusia punya simpati alami yang bikin masyarakat lebih adil, bukan cuma egois. 6. Relevansi di era modern. Di era digital, teori mereka masih bergema. Marx relevan di gig ekonomi, sistem ekonomi di mana pekerja freelance atau gig workers bekerja jangka pendek lewat platform digital seperti aplikasi. Menurut IRSAS, ini soal pendapatan on demand dari layanan atau barang dengan istilah gig dari slang seniman. Gig ekonomi meledak sejak 2000 berkat teknologi. Studi 2016 oleh Katz dan Kruger nunjukin peningkatan 50% gig workers di AS antara 2005 sampai 2015, nyumbang 94% pertumbuhan lapangan kerja. Tahun 2021, 16% dewasa AS pernah gig. Dan secara global, value-nya $1 triliun di AS pada 2018. Ciri-cirinya, pekerjaan on demand tanpa manfaat seperti cuti sakit atau asuransi. Bikin biaya perusahaan rendah tapi pekerja rentan. Contoh, ride sharing kayak Uber, Grab, Gojek, pengiriman makanan kayak DoorDash atau Shopee Food sampai Airbnb. Kelebihan, fleksibilitas jadwal buat pekerja, kenyamanan buat konsumen. Kekurangan, pencurian upah 62% freelancer di New York pernah kena. Hilang hingga $10.000, plus ketidakstabilan pendapatan dan minimnya perlindungan hukum. Hingga 2025, regulasi seperti AB5 di California coba lindungi pekerja dengan klasifikasi sebagai karyawan, biar dapat upah minimum dan manfaat. Marx lihat gig ekonomi sebagai eksploitasi modern, mirip kritiknya pada kapitalisme. Contoh,
gaji UMR versus gaji CEO selangit, atau monopoli tech kayak Google. Smith, cocok buat startup dan influencer ekonomi. Pasar bebas dorong inovasi, kayak kreator konten yang kaya dari passion. Tapi ketimpangan di Silicon Valley juga buktiin kritik Marx. 7. Kritik and kontroversi Marx dikira ekstrim dan utopis. Implementasinya sering gagal, kayak Uni Soviet yang malah jadi diktator. Banyak yang bilang idenya bagus di teori, tapi susah di praktik. Smith dianggap terlalu optimis. Invisible hand nggak selalu jalan, malah bikin ketimpangan dan krisis kayak 2008. Dia kurang peduli isu sosial. 8. Perbandingan gaya pemikiran Marx sistemik dan kolektif. Lihat masyarakat secara utuh, dorong revolusi besar. Smith individualis dan gradual, fokus pada individu, perubahan perlahan lewat praktik sehari-hari. 9. Siapa lebih relevan untuk generasi saat ini? Buat Gen Z dan milenial, Marx mungkin lebih nyambung karena isu ketimpangan, climate change, dan gerakan sosial kayak BLM atau anti-kapitalisme. Mereka suka ide equality di era kerja remote dan burnout, apalagi dengan gig ekonomi yang bikin stres finansial. Tapi buat generasi tua atau entrepreneur, Smith lebih relevan. Dorong inovasi dan kebebasan di ekonomi modern. Tergantung sudut pandangmu. 10. Pertanyaan retoris, diskusi interaktif. Bayangin, kalau Marx pimpin dunia, mungkin nggak ada miliarder, tapi semua punya akses sama. Kalau Smith, inovasi meledak, tapi ketimpangan makin lebar. Siapa yang bakal bikin hidupmu lebih gampang? Tulis di kolom komentar. 11. Analogi atau mini story Marx versus Smith kayak game strategi. Marx mirip mode co-op di Among Us. Semua harus kerja sama. Kalau enggak, impostor kapitalis menang. Smith kayak Fortnite solo. Kamu bangun sendiri, invisible hand bantu kasih loot. Tapi kalau kalah, tanggung sendiri. Atau kayak startup versus korporasi. Smith dukung startup inovatif, Marx bilang korporasi besar harus dibagi rata. Keren kan? 12. Kesimpulan vs and takeaway. Jadi Marx versus Smith, satu revolusioner penggugat ketimpangan, satu praktis pendukung pasar bebas. Dunia kita campuran keduanya, termasuk di gig ekonomi yang fleksibel tapi penuh risiko. Takeaway. Pahami keduanya biar kita bisa lebih kritis sama sistem ekonomi sekarang. Gimana menurut kalian? Lebih relate sama Marx yang fokus pada ketimpangan atau Smith yang percaya pasar bebas bisa dorong inovasi? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar, aku pengen banget baca sudut pandang dari kalian semua. Kalau menurut kalian ada pengalaman menarik soal kerja, bisnis, atau sekadar pandangan pribadi, jangan ragu untuk share juga, biar kita bisa diskusi bareng. Dan kalau suka sama video ini, jangan lupa tekan like, share ke teman-teman kalian, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan ide-ide dari tokoh besar lainnya yang bakal kita bahas di video berikutnya. Terima kasih udah nonton sampai akhir, sampai ketemu lagi, dan tetap semangat belajar bareng-bareng. Sekian dari saya dan sampai jumpa.